Oke, they are villains sekarang. Nah, memasuki art Kawaki ini, di mana Konoha itu tengah siap-siap diserang oleh sebuah kelompok besar di era ini, mereka berisikan anggota terbaik dan terkuat di generasi ini, yang mana kita tahu dipimpin oleh Jigen, sang bos tertinggi. Dalam opening kemarin sudah memiliki adaptasi pewarnaan dan lebih detail lagi jika mereka akan menyerang Konohagakure. Nah, di sana ada pembagian karakter nanti dalam battle-nya itu Delta Sarada, Boro Mitsuki, Boruto Kashinkoji, serta Konohamaru Jigen. Gemuruh sebentar lagi dari Kara bakalan menjadi cerita yang sangat dinantikan di cerita Shinobi modern sini. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai strategi Kara siap mengacaukan Konohagakure. Nah, seperti perkataan Shikamaru dahulu, Naruto, kau harus ingat sekarang ini Konoha memiliki kartu as musuh. Entah waktunya kapan mereka pasti akan kemari untuk mengambil wadah itu kembali. Kita harus bersiap-siap. Ya, kalimat yang dilontarkan Shikamaru ini pada nantinya akan ada kebenarannya kalau kita mengacu dalam opening terbaru kemarin. Setelah mendapati adaptasi tone serta detail warna yang kita tahu sangat menarik itu. Jadi gini, kalau kita melihat dalam chapternya saja, mungkin orang-orang yang akan menyerang Naruto sendiri di Konoha hanyalah Delta, dan sesaat ia ingin mengambil Kawaki, dan di saat itu terjadilah pertempuran besar-besaran di desa waktu itu antara Delta dan Naruto serta bantuan dari Kawaki Boruto. Sementara setelah beberapa waktu berlalu nih, Naruto itu lagi-lagi harus bertempur melawan orang terkuat di kelompok itu. Dia disebut Kawaki sebagai Jigen. Nah, itulah momen yang membuat chapternya dahulu itu sangat viral lantaran di pertempuran pertama saat dibuang ke dimensi lain, Naruto dibuat sekarat meskipun dengan bantuan Sasuke Uchiha. Tapi lihatlah sekarang, terjadi adaptasi yang sedikit berbeda di animenya. Harusnya Naruto itu menggunakan Kyuubi mode-nya itu dan membuat Kawaki shock saat dalam rumah Uzumaki. Tapi adegannya itu berubah, Kyuubi mode itu aktif sesaat Naruto menangkis serangan Kawaki ketika Karma itu melepaskan energi merah menyala kemarin. Nah, adaptasi seperti ini tuh memang wajar sih, karena jika semuanya hanya menyerang Naruto, mungkin akan terlalu monoton. Makanya ada beberapa asumsi kenapa di openingnya itu banyak bangunan-bangunan di Konoha roboh dan terjadi pertempuran dengan member Kara yang kuat-kuat itu. Pertanyaannya, apa Kara menyerang Konoha dan menyebabkan gemuruh seperti yang dilakukan para Pain dahulu? Jika seperti itu, kejadian itu hampir mirip dong. Nah, jika memang bertindak layaknya Tendo Pain dahulu, tapi pasti kondisi dan situasinya itu bakalan menarik lagi karena karakternya itu berbeda dengan orang-orang dahulu. Sekarang adalah era Shinobi baru. Artinya mereka yang akan unjuk gigi adalah para pemain generasi sekarang ini. Nah, dengan ini mungkin saja benar-benar diadaptasi atau bisa saja tidak, karena kita hanya mengacu dalam openingnya kemarin itu. Ya, yang pertama adalah Boruto versus Kashinkoji. Nah, jika melihat dalam openingnya itu, pertama kali adegan pembuka adalah pertempuran Boruto melawan si pengguna teknik api itu, dia manusia bertopeng Kashinkoji. Adegan itu pasti akan sangat menarik jika Koji ini dibawa ke Konoha dan sedikit berbeda dengan alur chapternya. Dan lawan dengan Boruto mungkin akan menjadi sisi menarik karena Kashinkoji yang memiliki teknik-teknik seperti Jiraiya itu mungkin sangat menyulitkan Boruto untuk kedepannya. Nah, menghadapi Kashinkoji memang bukanlah lawan yang sangat mudah. Terlihat di sana itu meskipun Boruto terus mendesaknya, Koji dengan sangat santai melancarkan teknik-teknik apinya itu. Sampailah momen boom, terjadi ledakan layaknya bom atom dalam openingnya itu. Belum tahu sih di sini apakah itu benar-benar teknik Kashinkoji atau hanya ilustrasi saja buat menambah kesan badass dan seru dalam alur Kawaki atau setelahnya nanti. Oke, kedua adalah Sarada versus Delta. Ini bakal menarik sih, wanita versus wanita. Delta memang karakter tangguh sejauh ini karena dia juga termasuk bagian inti dalam Kara sendiri. Teknik Delta yang diketahui mirip dengan Kawaki itu, dimana perubahan-perubahan ke bentuk menyerang memang sangat mengagumkan. Tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah teknik non-regenerasi sel milik Delta itu sendiri, yang kita tahu dahulu di chapternya sebagai teknik laser anti-regenerasi. Kawaki menyebutnya seperti itu. Nah, dalam opening itu terlihat Delta itu dengan sangat santuy itu meladeni Sarada dan menyebabkan ledakan-ledakan kecil di area sekitar. Saat itu terjadi, mungkin Sarada itu akan lebih sering menggunakan Sharingannya untuk membantunya dalam pertempuran melawan Delta Kara ini.
Oke, next ketiga adalah Mitsuki versus Boro. Nah, dalam chapternya dahulu berbunyi seperti ini. Mitsuki putra Orochimaru, kemampuanmu yang mengesankan. Yaitulah salah satu hal yang diucapkan Boro setelah dirinya didesak oleh Mitsuki dan dibocorkan rahasia kekuatannya. Pada waktu itu dalam chapternya bersama dengan Kawaki tentunya. Nah, Mitsuki mungkin lawan yang pas untuk pertempuran Boro yang seperti Sarada dan Boruto kewalahan dengan Delta Koji. Mitsuki mungkin bisa memberikan perlawanan yang lebih berbeda. Nah, sejauh ini dialah genin dengan teknik dan analisis terbaik, dan dalam opennya itu diperlihatkan adegan Mitsuki menggunakan teknik petirnya menyerang Boro. Entah itu apakah Hebi Mikazuchi atau bahkan sejenis Shiden milik seperti Kakashi dahulu. Yang kita tahu nih, di openingnya itu saja Boro terlihat terdesak karena Mitsuki terus menyerangnya dengan teknik-tekniknya itu. Nah, adegan pertempuran Mitsuki adalah salah satu hal yang bikin shinobi modern ini sangat menarik untuk dinantikan. Dan next keempat, Konohamaru versus Jigen. Nah, tim 7 memang terlihat berperan dalam openingnya itu, tak terkecuali si pemimpin tim 7, Sarutobi Sensei. Di saat para muridnya melawan 3 orang kara lainnya, kalau melihat dalam adegan itu harusnya Konohamaru ini sempat melawan Jigen. Sarutobi sejauh ini dalam animenya itu memang mendapati jatah tempur dan tayang yang cukup banyak, ada yang mengesankan, ada pula yang biasa aja. Tetapi kali ini lawannya adalah Jigen, seorang pemimpin kara itu sendiri. Itu mungkin membawa Konohamaru pada sebuah ancaman yang serius. Nah, untungnya aja nih, dalam openingnya itu ketika scene-nya berganti kepada Jigen, di sana Konohamaru sudah bersama ketiga muridnya, Boruto, Sarada, serta Mitsuki. Nah, mereka bersama-sama menyerang untuk memberikan dampak yang jauh lebih besar. Lalu tiba-tiba mata merah menyala itu bak seperti monster akhirnya keluar. Yaitulah kepribadian Jigen yang sebenarnya, seorang pemimpin layaknya Tendo Pain dahulu. Nah, dalam openingnya ini saja juga ada pertempuran antara para pengguna karma, Jigen, Kawaki, dan tentunya adalah Boruto. Mereka memang terlihat kewalahan karena menghadapi Jigen, apalagi dia sudah mulai menggunakan kubus andalannya itu. Jigen memang seperti seorang Hakaishin, seperti yang kita bahas kemarin. Nah, kita tahu nih, masih kita nantikan seperti apa jalan cerita Boruto ke depannya nanti. Karena biasanya setiap opening yang berlangsung itu adalah sebuah gambaran-gambaran kecil kejadian yang akan terjadi di sebuah cerita itu. Dan kita tahu hampir semua anime seperti itu. Nah, gambaran organisasi kara yang dibuat sangat menakutkan di shinobi modern ini memang sangat menarik. Pastinya setiap anggotanya memiliki karakter kuat dan tidak seperti para bandit-bandit biasa yang pernah muncul dahulu. Pada dasarnya, kara ini sangat mirip dengan Akatsuki. Nah, di balik organisasi itu ada seseorang dalang yang akan siap menunggu momentum. Dan bedanya di era kara ini harusnya lebih badas lagi dan jauh lebih mengerikan lagi. Karena seperti lanjutan cerita Kaguya waktu itu, dimana saat Kaguya bangkit dan sempat menggunakan Mugen Tsukuyomi, kalau diruntut memang itu semua memiliki garis besar dari Akatsuki. Lalu dihubungkan melalui para kehendak-kehendak Kaguya, salah satunya adalah Zetsu hitam. Apakah kita juga akan membahas cerita soal Mugen Tsukuyomi dahulu? Kenapa tidak? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai strategi kara siap mengacaukan Konohagakure. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.